teman-teman, selamat datang kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini aku bakalan membahas ini, voltmeter sekaligus temperatur meter yang sudah terpasang di motorku saat ini. Dan di video kali ini juga aku bakalan nge-share gimana caranya aku masang ini voltmeter ini ya. Sebelumnya mungkin aku mau cerita dulu nih ke teman-teman. Aku masang voltmeter ini tadi malam di bengkel Chung Backsoft. Dan kenapa aku nggak bikin video openingnya sebelum aku pasang voltmeternya, karena aku mau menghemat ini baterai GoPro ku. Jadi baterai GoPro ku tuh udah aku cas dan baterainya sudah full. Dan aku udah males lagi kalau misalkan aku harus ngonten lagi untuk bikin opening dan segala macamnya sebelum aku pasang voltmeter ini. Itu aku udah males banget. Ya udahlah, ini baterai biar aja full. Kan aku juga mau pakai ini GoPro-nya di pagi ini ya untuk Sunmori ini. Jadi ya udahlah, ini GoPro aku istirahatin dulu karena ini bakalan tersiksa banget nih dengan panasnya Jogja pagi ini. Dan tadi malam aku juga udah bikin review dari voltmeter sekaligus temperatur meter ini. Dan habis aku review, aku juga langsung berangkat ke Chung Backsoft malam-malam. Nah, jarang-jarang kan kita ke bengkel malam-malam. Tapi aku udah janjian juga sama Mas Adit yang masang voltmeter ini. Nah, untuk video reviewnya, sebelum kita masuk ke video pemasangannya, kita bakalan review dulu ini voltmeternya. Untuk videonya kayak gini. Oke, ini dia voltmeternya. Apa dulu ya yang kita bahas ya? Oh, untuk bahannya ya, bukan bahan sih. Ini covernya. Untuk bahan dari covernya dari plastik. Ya, plastik yang ya lumayan sih, lumayan bagus. Terus apa lagi ya fitur yang kita dapat? Oh ya, ini juga, bukan hanya voltmeter teman-teman, ini juga temperatur. Nantinya voltmeter ini juga bisa baca temperatur. Terus apa lagi ya fitur yang kita dapat di sini? Nah, kalau ini aku nggak tahu sih, ini lubang ini fungsinya buat apa. Tapi kalau ini buzzer. Kalau orang biasanya bilangnya ini speaker ya, tapi sebenarnya ini buzzer sih. Nah, fungsi dari buzzer ini kayak gini. Jadi kalau misalkan si voltmeter ini itu dia udah baca temperatur mesin udah berapa sekian derajat gitu, aku juga nggak tahu berapa derajatnya. Itu nanti buzzernya ini bakal bunyi. Nah, yang menandakan mesin kita tuh udah panas dan kita harus berhenti supaya mesin kita bakalan dingin kayak gitu. Terus apa lagi ya untuk yang di bawah? Nah, di sini ada dua lubang sebenarnya. Nggak sebenarnya sih, ini emang ada dua lubang. Nah, fungsi dari dua lubang ini mungkin kalau bagi teman-teman yang pengen ngebaut atau nge-screw voltmeter ini ke bodi motor teman-teman, ini bisa, udah ada dua lubangnya, jadi kita nggak perlu bikin lagi. Tapi nanti mungkin aku bakalan pakai 3M sih buat nempelin ini voltmeter ke motor. Terus apa lagi ya, untuk layarnya udah ada warnanya, udah lumayan bagus lah ya. Nanti akan aku tunjukin juga hasilnya kayak gimana untuk warnanya, karena di sini aku lagi di kamarku, nggak bisa untuk nyalain ini. Terus apa lagi ya yang kita dapat? Oh, ini aku bakalan bahas ke arah kabelnya ya. Kalau kabelnya di sini, nah kalau untuk kabel yang ini tuh untuk ke ini sih, untuk ke akinya, jadi untuk powernya. Nah, aku nggak tahu nih mana yang minus mana yang plus ya. Nanti bakalan dibantu sama Mas Adit Chung Backsoft untuk masang ini voltmeter ini, karena aku nggak ngerti banget sih soal kelistrikan motor. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Nah, ini kabelnya rada panjang ya. Ya lumayan sih, lumayan panjang. Dan ini bakal nyambung ke
Nah, ini sensornya. Sensor dari suhu, dan nantinya ini sensor ini bakalan masuk ke apa sih namanya? Pipa ya. Pipa dari air radiator itu yang nanti dia bakal ngebaca air radiator kita tuh udah berapa derajat Celcius ya. Nah, untuk paket pembelian ini, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli voltmeter ini, sebenarnya ini udah apa ya? Sudah bisa dipakai. Cuman kita perlu beli adaptor tambahan lagi supaya ini bisa nyolok ke pipa air radiator kayak gitu. Nah, aku udah beli di sini untuk adapternya. Ini aku beli merek dari Koso. Nah, kita langsung buka aja ya. Oh ya, by the way, ini aku belinya bekas ya, bekas punya temanku. Jadinya aku nggak dapat kotaknya, ya cuma dapat ini aja. Nah, ini yang ininya nih aku beli baru nih. Kalau paket pembelian dari ini nih kita udah dapet apa sih namanya, gelang-gelangan ini. Pokoknya itulah fungsinya buat ngerekatin pipa ke adaptor ini. Terus, nah ini bintang utamanya. Ini dari Koso ya. Ya lumayan bagus sih merek ini. Nah, ini nantinya pipa radiator kita tuh bakalan dipotong, terus bakalan disambungin pakai adapter ini. Nah, terus, nah lubangnya ini nih. Nah, itu fungsinya untuk ini. Nah, jadi ini bakalan dimasukin ke sini, diputar sampai pas. Nah, ini nanti air radiator yang ngalir, nah itu suhunya bakalan kedetek sama sensor ini. Terus nanti bakalan ditampilin di voltmeter ini. Ya, kayak gitulah fungsinya. Untuk detail lengkapnya soal barang ini, aku nggak dapat info soal detail barang ini. Soalnya ini mungkin buatan Cina, tulisan di sini juga Cina. Ini aku tutup pakai lakban hitam supaya ya nggak kelihatan aja Cinanya gitu. Oke, langsung aja kita ke pemasangannya ya. Ini aku di kontrakan. Nah, aku habis ini bakal OTW ke bengkel Om Chung. Aku juga udah janjian sama Mas Adit untuk masang ini. Oke, kita ketemu lagi di bengkel Om Chung. Nah, itu tadi untuk video review dari volt plus temperatur meter ini. Gimana menurut kalian? Ini temperatur sama voltmeter ini worth it nggak buat dibeli? Kalau bagiku sih worth it aja sih. Karena pertama harganya juga murah, dan ya fiturnya cukup komplit sih untuk voltmeter ini. Wah, ada pawai ternyata. Oke, kita lanjut. Nah, setelah aku nge-review ini voltmeter ini, terus aku langsung berangkat ke Chung Workshop. Aku juga udah janjian sama Mas Adit, kita bakalan pasang ini voltmeter. Nah, untuk video pemasangannya kayak gini. Hal yang pertama kali dilakukan yaitu memasang sambungan Koso pada selang air radiator kita. Nah, di sini Mas Adit melakukan pemotongan selang air radiatornya. Karena kenapa? Karena supaya sambungan ini bisa terpasang. Nah, seperti ini. Saat terpasangnya bentukannya kayak gini. Nah, untuk posisi sensornya menghadap ke arah mesin ya. Jadi nggak terlalu mengganggu banget kalau kita lihat dari depan. Nah, setelah dipasang sambungan Kosonya, kita eratin sambungan tadi. Aku nggak tahu ini pakai apa namanya, kayak gelang gitu, yang nanti kita tinggal kencengin aja pakai obeng minus. Nah, tiap sambungan selangnya kita eratin pakai ini, gelang ini. Aku nggak tahu nama teknisnya apa ya, nama sebenarnya dari gelang ini. Cuman aku taunya ini gelang LPG, karena ya sering terlihat di kompor-kompor gas gitu, ini sering banget dipakai. Jadi ya aku nyebutnya ini gelang LPG ya, tapi untuk nama benernya apa aku nggak tahu. Nah, kemudian kita lakukan fitting. Kebetulan di sini aku minta sama Mas Adit untuk dipasangin di atas speedo. Kenapa? Karena enak aja dilihat
untuk voltmeternya di atas speedo gitu. Jadinya bagian atas speedonya juga jauh lebih terisi dan lebih rame sih untuk tampilan speedonya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen di tempat lain kayak di tangki atau di triple clamp, bebas sih kalau untuk ini. Nah, kemudian kita lakukan routing untuk kabelnya, kabel kelistrikan dari voltmeter ini. Nah, kebetulan untuk R15V3 itu ada soket kosong yang mungkin udah disediain dari pihak Yamaha-nya untuk dipakai ya. Jadi di sini ada soket kosong yang bisa kita pakai untuk nyalain voltmeter ini. Nah, di sini Mas Adit lagi coba nyari-nyari nih untuk plus minusnya. Nah, setelah ketemu plus minusnya, kita sambungin ke sambungan female-nya, karena dari pihak Yamaha-nya cuma nyedain untuk sambungan male-nya. Dan setelah disambungin nih, Mas Adit lagi nyoba nyambungin dari kabel ke female-nya, terus tinggal kita colok. Dan hasilnya, kita coba apakah ini nyala. Nah, sekarang untuk voltmeternya sudah nyala. Kemudian kita lanjut lagi ke pemasangan sensor suhu. Nah, untuk pemasangan sensor suhu cukup mudah ya. Jadi sini udah ada colokannya, tinggal kita colok aja. Kayak gitu, kayak colokan lampu sen sebenarnya. Mudah banget. Nah, karena ini sifatnya universal untuk voltmeter ini, jadi sensor suhunya ini kabelnya panjang banget. Dan di sini Mas Adit tidak mau potong karena ya siapa tahu ini voltmeter mau dipakai lagi di motor lain atau mau kujual. Jadi sisa kabelnya yang panjang itu akhirnya kami gulung dan kami ikat pakai kabel tis supaya lebih rapi. Dan untuk penempatannya kami usahakan untuk ketutup sama fairing motor. Jadinya nggak terlalu kelihatan kalau misalkan di sini ada kabel yang tergulung-gulung seperti ini ya. Dan setelah kita ikat pakai kabel tis, untuk sisa kabel tisnya dipotong pakai gunting. Dan untuk pemasangan voltmeter ini sudah selesai. Nah, itu tadi untuk pemasangannya, pemasangan dari voltmeter ini cukup mudah sih sebenarnya buat teman-teman yang punya alat dan lumayan mengerti kelistrikan untuk plus minusnya. Dan aku juga diajarin Mas Adit untuk pemasangannya tuh gimana, dan dijelasin juga. Dan di video kali itu juga aku udah voice over juga untuk videonya, untuk cara pemasangannya dan segala macamnya udah aku jelasin di sana. Nah, untuk voltmeter ini apakah worth it untuk dibeli dan untuk digunain untuk harian? Jawabannya worth it. Ini voltmeter worth it banget. Karena kenapa? Untuk segi penampilan ini cukup enak sih, cukup enak dilihat juga untuk penampilannya. Jadi dia kayak dua layar gitu, satunya untuk speedometer biasa bawaan dari R15V3, satunya lagi voltmeter terus temperatur meternya. Dan apa ya, ya menunjang ini sih, suasana kokpit juga lumayan rame dan enak dilihat, gak terlalu lebay lah, cukup oke lah, cukup enak dilihat. Terus untuk keakuratannya, nah di sini juga aku udah nanya sama Mas Adit apakah voltmeter ini akurat. Jawabannya ini belum tentu akurat juga. Karena kenapa? Karena pertama ini produk Cina juga, produk Cina, kita juga nggak tahu untuk ya track recordnya dan segala macam. Ya kurang ini sih, kurang literasi soal barang ini, kurang banyak gitu. Tapi untuk pemakaian motor standar pabrik kayak gini ya lumayan sih. Pertama untuk menunjang penampilan juga, kedua juga kita bisa ngelihat ini tegangan dari aki kita seberapa, terus suhu motor kita seberapa gitu. Ya lebih ke arah pencegahan sih, pencegahan jangan sampai motor kita overheat. Karena kenapa? Karena di R15V3 ini untuk speedometernya itu fitur suhu belum ada. Ya kan ada beberapa motor yang udah ada fitur suhunya ya. Jadi dia bisa mantau ini suhunya udah seberapa. Ya bisa kita lihat, tapi untuk di R15V3 ini belum ada. Jadi untuk pemasangan voltmeter dan suhu itu kalau menurutku sih wajib sih. Kita wajib masang satu alat ini karena ya lumayan membantu, lumayan
menunjang penampilan juga. Dan ya gimana menurut kalian? Aku sih seneng ya sama tampilannya, jadi lebih apa ya, lebih rame, lebih padat juga kesannya gitu. Dan ya oke sih, ini enak dilihat, seriusan ini enak banget dilihat. Oh ya, dan yang paling penting, ini menurutku yang paling penting ya, untuk voltmeter sekaligus temperatur di pasaran, yang ini yang paling murah. Nah ini yang paling penting, harganya ini yang paling murah sih. Jadi ada beberapa juga untuk merek-merek lain yang ya bisa dikatakan mungkin keakuratannya jauh lebih akurat dibanding voltmeterku saat ini. Tapi karena pertimbanganku juga ini motor standar dan otomatis dari ECU-nya dan segala macamnya udah pasti udah memprotek ya. Kalau misalkan ini suhunya udah tinggi banget, dia bakal ngeprotek. Dan ya nggak butuh-butuh banget sih kalau misalkan keakuratan di motor standar kayak gini. Jadi ya untuk pemasangan ini jauh lebih ke arah ini, lebih ke arah penampilan, look dari kokpitnya kita yang pakai R15 V3 jadi jauh lebih padat, jauh lebih rame, dan jauh lebih ya lebih keren dilihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mencegah jangan sampai suhu motor kita terlalu tinggi nih. Ya kalau kita nggak pakai voltmeter kan kita nggak pernah tahu ini suhu kita sudah berapa derajat. Tapi karena ada voltmeter ini, ya jadinya kita udah tahu nih voltmeter ini udah berapa nih suhunya. Nah tapi kalau misalnya kalian tanya nih ke aku sekarang, apakah voltmeter ini worth it untuk dibeli untuk tahun sekarang? Jawabannya worth it. Ini worth it banget. Karena kenapa? Pertama, harganya murah. Kedua, fiturnya juga lumayan lengkap. Yang seperti yang aku bilang di video review sebelumnya, kita sudah dapat voltmeter, kita juga sudah dapat temperatur meter juga. Ya cuman minusnya paling satu sih kalau kalian beli voltmeter ini dengan tanpa adapternya ya. Jadi ini voltmeternya itu dijualnya tanpa adapter. Nah PR-nya cuman itu sih. Jadi kalian harus beli dulu adapternya supaya temperaturnya bisa bekerja sebagaimana mestinya. Paling minusnya di arah sana sih kalau untuk pembelian ini. Tapi ada juga kok untuk beberapa toko, terutama toko-toko online yang sudah menjual voltmeter ini sepaket dengan adapternya. Atau teman-teman yang udah pakai voltmeter ini dan udah tahu rasanya apakah worth it dan segala macamnya, boleh banget berbagi pengalaman di kolom komentarku. Jadinya kita bisa tahu nih untuk teman-teman yang sudah pakai gimana rasanya, apakah worth it atau tidak. Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Kita juga udah mau nyampe ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temennya, pacarnya, orang tuanya, atau siapapun lah yang menurut kalian membutuhkan video-video dari channelku. Silahkan di-share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.